Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini kita selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Gali Rahmat Ramuni dari kelas 11 MIPA 1. Ingin menjelaskan tentang sejarah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sejarah proklamasi Indonesia. Dalam memerdekakan suatu bangsa, tentu tidaklah mudah seperti halnya membalikan tangan. Pasti di dalamnya terdapat proses dan peristiwa yang sangat penting yang dapat kita pelajari. Contoh peristiwa penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia adalah 1. Persiapan kemerdekaan, berita kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah teks proklamasi, proklamasi kemerdekaan, dan juga penyebarluasan berita proklamasi. Oke, langsung saja menuju ke nomor 1. Persiapan kemerdekaan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita membutuhkan persiapan. Begitupun para tokoh nasional dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Contoh persiapannya adalah dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wetjodiningrat. BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Pada sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia atau Pancasila yang dikemukakan oleh Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang atau disebut juga Panitia 9. Panitia 9 menghasilkan suatu piagam yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945, menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaan. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia ini berjumlah 21 orang dan tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang. Perang Dunia Kedua yang tengah terjadi saat itu ternyata juga membawa dampak buruk bagi Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pengeboman Hiroshima mengakibatkan 140.000 orang tewas. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok. Saat tokoh-tokoh Indonesia masih berada di Dalat, Vietnam, ternyata berita kekalahan Jepang sudah tersebar terlebih dahulu kepada para golongan muda di Indonesia. Ketika tokoh-tokoh Indonesia pulang dari Vietnam dan tiba di Jakarta, mereka langsung disambut golongan pemuda yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Tetapi terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda menginginkan proklamasi secepatnya tanpa PPKI, tetapi golongan tua menginginkan waktu proklamasi akan ditentukan oleh PPKI. Dampak dari perbedaan pendapat ini adalah dibawanya Soekarno dan Hatta ke pengasingan di Rengas Dengklok. Pada tanggal 6 Agustus 1945,
golongan muda membawa paksa Soekarno, Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan tokoh proklamator dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekaligus golongan muda juga masih terus mendesak agar Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi. Ahmad Subarjo membuat kesepakatan dengan golongan muda untuk memulangkan Soekarno-Hatta ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Setibanya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama tokoh lainnya menggelar rapat persiapan kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda. Di ruang tengah rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Setelah selesai, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik sehingga menghasilkan teks proklamasi. Awalnya, proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada Jakarta. Namun, di sana kondisi tidak aman, sehingga proklamasi akan dibacakan di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jumat pagi tanggal 17 Agustus 1945, rumah Soekarno sudah dipadati oleh rakyat dan golongan muda yang ingin menyaksikan pembacaan proklamasi. Sebelum dibacakan, Soekarno memberikan sambutan pembuka yang menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil jerih payah bangsa Indonesia sendiri, bukan kemerdekaan pemberian dari pihak manapun. Pada pukul 10.00 WIB, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Bung Hatta. Inilah momen terpenting dalam sejarah Indonesia. Hari proklamasi adalah hari kelahiran negara Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Penyebar luasan berita proklamasi. Setelah proklamasi selesai diproklamirkan, kemudian berita kemerdekaan Indonesia langsung disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyebaran berita yang paling efektif dilakukan melalui siaran radio di kantor berita Domei milik Jepang. Pada tanggal 20 Agustus 1945, kantor berita Domei disegel oleh pemerintah Jepang. Namun, para pemuda kemudian membangun menara pemancar radio sendiri yang terletak di Menteng 31. Selain melalui radio, berita proklamasi juga disebarkan melalui surat kabar, pamflet, poster, serta coretan-coretan di gerbong kereta api dan coretan di dinding-dinding kota. Penyebaran berita kemerdekaan Indonesia juga dilakukan oleh utusan-utusan daerah yang tergabung dalam PPKI. Bro, itu ada apa bro, rame-rame bro? Gak tahu ya bang, merdeka. Ya itulah video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku saya kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi